Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik, hati juga dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran IPS, ada baiknya kita cek satu-satu bangku kalian, cek ada sampah atau kotoran atau tidak. Cek sudah bersih, juga pakaian ya. Ya, terima kasih kalau sudah bersih ya. Oke. Untuk memulainya, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Hari ini ada yang sudah masuk? Minggir? Alhamdulillah, kamu minggir. Kamu semua ya ini ya? Terima kasih. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang mobilitas sosial. Ya. Coba kira-kira masih mobilitas sosial? Silakan untuk menyampaikan apa itu mobilitas sosial. Ayo tunjukkan apa itu sosial. Setiap individu dapat mewujudkan mobilitas sosialnya menjadi individu dengan cara berusaha semaksimal mungkin di tempat instansi yang terdesak atau negara. Sebagai contoh, bagi seorang pria yang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang Oke, itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ini dari materi kemarin ini bisa kita ambil pelajaran bahwa mobilitas sosial itu terjadi di lingkungan kita.
Dengan adanya mobilitas, kita dapat mengetahui pergerakan maupun perpindahan status sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan. Yang pertama, silakan dibuka buku halaman 57, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Oke. Nah, nanti ini saya akan menampilkan video. Tolong dari video itu cermati atau bisa kamu perhatikan. Jika nanti ada pertanyaan atau yang harus kamu tanyakan, bisa kamu catat satu-satu. Nanti kita akan buat kelompok. Kelompoknya ini sesuai dengan mejanya, apa sesuai dengan nomor absennya. Oke. Kalau itu yang kamu sudah kita fokus pelajaran ya. Kita di sini dulu. Bukunya kalau dilihat yang belakang siapa namanya? Mas Bagas. Aku sama ini. Silakan kalau masih ngantuk ke belakang untuk ambil. Ya, saluran mobilitas. Ini saya apa namanya? Bukakan video, nanti perhatikan ya. Sosial
profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan bukan memperjuangkan profesinya. Organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, di sini contohnya, Miss adalah seorang guru tergabung dalam organisasi profesi namanya PGRI. Di dalam organisasi profesi itu merupakan sarana para guru untuk menyampaikan aspirasinya, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan sebagai upaya untuk kemajuan dalam profesi guru itu sendiri. Jadi itu adalah manfaat dari saluran mobilitas sosial di bidang organisasi profesi. Oke, teman semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang saluran mobilitas sosial. Minggu depan kita akan membahas tentang dampak mobilitas sosial. Baik, jangan lupa ya saksikan terus video pembelajaran IPS setiap minggunya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, itu video tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, di halaman 57, setiap individu itu dapat mewujudkan mobilitas sosialnya menjadi lebih tinggi dengan cara berusaha semaksimal mungkin di tempat instansi dia bekerja atau berkarya. Sebagai contoh tadi, seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, dia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan. Misalkan saya menjadi guru, itu bisa diangkat menjadi wakil siswa, wakil guru, apalagi sampai menjadi kepala sekolah. Diangkatnya itu namanya saya apa namanya? Naik, ya. Kemudian saya mengajar di lembaga pendidikan. Artinya saya sebagai guru, maka mengajarnya di lembaga pendidikan. Sebagai contoh tadi ya. Kemudian seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosialnya di partai politik yang ia ikuti. Misalkan sebuah partai politik menjelang pemilu, itu biasanya orang-orang yang ikut partai politik mempersiapkan diri mengirimkan para calon sebagai anggota DPR. Tahu sekarang DPR? Nah, saluran-saluran mobilitas sosial tadi ada organisasi pendidikan. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk apa? Untuk berdagang, untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Kira-kira alasannya apa? Karena dia berusaha. Sebagai apa? Atau pengusaha. Seorang pengusaha otomatis punya kekayaan yang banyak. Kalau orang punya uang banyak,
Otomatis dia kalau mau beli apa-apa terwujud mudah, tinggal pilih. Contoh di wilayah kita ini sawah itu ada usaha yang dimana usaha itu dikenal oleh masyarakat dunia melalui dunia online. Apa itu kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan di sini. Maju lah. Ya, ada apa maju? Enggak apa-apa, kita akan diskusi. Kalau nggak berani, silakan di sini juga apa? Ya. Oke, biar ada suaranya. Apa mas? Yuk. Silakan. Sampaikan. Saya ulangi lagi, di desa kita ini itu salah. Ada usaha di mana usaha itu terkenal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, usaha apakah itu melalui apa? Silakan. Silakan dijawab. Menurut kamu apa? Usaha ya? Hijab. Ya, bagus. Apa tadi? Hijab. Bahasanya apa? Selain hijab? Jilbab. Yang keras kalau ngomong. Jilbab atau kerudung. Kenapa kok sampai terkenal? Alasannya apa? Karena banyak yang mau pakai. Selain itu dipasarkan melalui apa? Media online. Terima kasih Mas Sopo sendiri. Jawabannya kok gantian cowok, gantian cewek ya. Selanjutnya itu melalui apa tadi? Organisasi apa? Pendidikan. Sekarang melalui yang B, melalui apa itu? Melalui politik. Sebagai anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota dewan legislatif. Tahu legislatif? Yaitu pembuat undang-undang. Kalau eksekutif, pelaksana atau melaksanakan. Kemudian organisasi ini merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Organisasi ini merupakan bagian dari bagian penting dalam suatu pembentukan tatanan sosial. Organisasi politik dapat mencakup satu, kelompok advokasi. Ya, tolong diperhatikan ya, jangan sampai kamu tidak paham. Nanti kita diskusi. Merupakan suatu perkumpulan lembaga swadaya masyarakat atau disingkat apa? LSM. Kalau kamu pernah dengar, gimana mau keluar? Silakan keluar. Kita lanjutkan. LSM itu singkatan. L itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah yang ikut andil dalam mewujudkan keadilan pemberdayaan masyarakat. Itu namanya LSM. Di mana lembaga itu
itu andil apa? Menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, keadilan. Ketika ada masyarakat yang kurang mampu, LSM ikut andil mendapatkan dalam hal mendapatkan keadilan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik dan meyakinkan pejabat publik untuk bertindak sesuai suara dan kepentingan anggota kelompok tersebut. Yang kemudian yang kedua apa itu? Wadah pemikir atau lembaga think tank. Yang ketiga parpol atau partai politik. Nah, status sosial bisa meningkat bila seseorang berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Contohnya sebagai berikut yang pertama, seorang yang telah mengabdi dan berkontribusi banyak dalam suatu partai politik akan diangkat menjadi ketua partai. Paham ya? Ketika orang jadi anggota kemudian menjadi ketua, maka otomatis dia terangkat status sosialnya. Yang asalnya anggota biasa menjadi apa? Ketua partai politik. Kita tahu di Indonesia melalui tayangan televisi, media online, bahwa setiap kali ada masalah, kasus, peristiwa yang menimpa di Indonesia ini, pasti para ketua partai biasanya muncul memberikan komentar jangan gunanya kenal. Yang kedua, atau bisa juga orang tersebut bisa dimasukkan menjadi menteri dalam suatu kabinet negara. Menteri itu apa? Menteri itu apa? Pembantu dari presiden. Ibaratnya ketua kelas. Siapa yang membantu? Seksi. Ada seksi kebersihan, ada seksi keagamaan dan lain sebagainya. Ketua sendiri menjalankan roda organisasi biasanya kurang sigap. Lagi. Yang ketiga, orang yang telah masuk LSM akan dipercaya masyarakat sebagai orang yang dapat menyampaikan aspirasi mereka ke pejabat publik. Nah, ini biasanya selain itu orang tersebut lebih dihormati dan didengar pendapatnya oleh para pejabat publik. Kalau kamu ingin menghormati, Anda harus melalui kenapa harus bertemu dengan Pak Bupati untuk menyampaikan aspirasi, walaupun bisa melalui DPR juga bisa ketemu langsung sama Pak Bupati. Yang keempat, seorang yang sudah lama bekerja di lembaga think tank akan sering dimintai informasi. Yang sekarang tadi yang pertama apa? Tadi apa? Organisasi pendidikan. Kedua, nah sekarang yang ketiga apa? Organisasi ekonomi adalah organisasi yang bergerak di bidang perusahaan atau jasa umum. Organisasi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa? Bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi bergerak dalam bidang perusahaan atau jasa. Organisasi ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, organisasi swasta dan organisasi apa?
pemerintah. Organisasi swasta ini dibagi menjadi berapa? Menjadi ada FA, singkatan dari apa? Firma. Kemudian selanjutnya perseroan terbatas atau CV. Kemudian PT perseroan terbatas, yang CV tadi itu perseroan komanditer dan koperasi. Sementara itu organisasi ekonomi pemerintah dibagi menjadi persero, itu singkatan dari perseroan terbatas negara. Kemudian ada PD, perusahaan daerah, seperti perusahaan daerah air minum atau PAN. PDAR, PDAR itu nanti perusahaan daerah air minum. Singkatan apa tadi? PDAR. Selain itu ada Perum. Perum singkatan dari apa? Perusahaan negara umum. Ada kata-kata Perum itu singkatannya itu ya. Kemudian Perja, perusahaan negara jawatan. Di samping itu masih ada sejumlah bentuk organisasi lain seperti joint venture, kartel, yayasan, sindikat, holding company dan sebagainya. Organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui apa? Penghasilan dan jabatannya. Orang semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi status sosialnya. Orang semakin banyak penghasilannya, semakin besar hasil jeripayanya, hasil kekayaannya, maka semakin besar status sosialnya. Karena dengan kekayaan itu manusia bisa mewujudkan kebutuhan yang diinginkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang nomor 4, apa itu? Organisasi profesi. Nah, tadi kan disebutkan di slide. Organisasi profesi ini dijadikan sebagai apa? Saluran mobilitas sosial vertikal. Contoh PGRI. Apa itu PGRI? Saluran mobilitas Indonesia. Kalau ini kamu tahu ini kemarin yang ketika terjadi kasus meninggalnya tewasnya Brigadir Joshua, pihak keluarga itu kan tidak menerima terhadap apa? Hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga pihak keluarga menuntut kepada pemerintah untuk menginginkan otopsi yang kedua. Siapa yang melakukan? Yaitu para pakar ahli forensik, dalam hal ini ahli kedokteran nasional. Turun langsung. Karena orang yang menangani itu sebagai ahlinya secara otomatis bisa jadi wakil masalah. Selain itu ada HIPMI. HIPMI apa? Himpunan Pengusaha Kerja Indonesia. Nah, yang ke organisasi keagamaan. Fungsi dari organisasi keagamaan yang pertama sebagai pedoman hidup umat beragama. Yang kedua sebagai sebagai tuntunan prinsip yang benar dan yang salah. Jadi orang punya agama itu mempunyai fungsi tersebut. Nah, jika mau ada orang yang tidak punya agama, menghalalkan segala sesuatu, bahkan manusia dihilangkan nyamannya itu
manusia tidak punya saat itu tidak punya agama. Ini. Yang F angkatan bersenjata atau disingkat apa? ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh dari angkatan bersenjata sebagai berikut. Ada AKMIL. AKMIL itu akademi apa? Militer. Selama 4 tahun dan mendapatkan gelar STH, pangkat Letda. Letda itu singkatan dari Letnan 2. Kemudian setelah lulus nanti mendapatkan pangkat. Seorang anggota bersenjata yang meninggal dalam tugas kenegaraan akan mendapatkan penghargaan kehormatan Anumerta. Pak Anumerta. Penghargaan gelar ini merupakan salah satu contoh status sosial assistant, status yang diberikan kepada seseorang karena dia bertugas di negara. Contohnya Anumerta PILTB yang tahu dia pahlawan revolusi. Dia mengaku sebagai Pak Nasution, sehingga ketika dia ditembak dan meninggal, maka oleh pemerintah dia mendapatkan gelar Anumerta. Tahu kan pahlawan revolusi? Ya, ini bisa dilihat di sini. Selain angkatan bersenjata, kemudian melalui apa? Perkawinan atau menikah. Maksudnya apa ini Pak? Maksudnya adalah dengan cara seseorang yang menikah ini dengan seseorang yang memiliki status terpandang di masyarakat, secara langsung akan dihukum dan naik status sosialnya akibat adanya pengaruh dan pandangan masyarakat terhadap pasangannya. Maka yang terakhir 7, cara meningkatkan status sosialnya maka harus melalui 1, perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan nama. Yang ketiga, perubahan tempat tinggal. Yang keempat, perubahan tingkat laku. Yang kelima yaitu bergabung dengan organisasi. Nah, setelah itu silakan dibuat kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tolong mejanya ini diputar jadi 4, 4, 4, 4. Silakan di perhatikan. Saya tulis di RKPD. RKPD itu lembar kerja peserta didik. Tulis nama, tulis kelompok berapa itu dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tulis ketua kelompok anggota. Satu, 2, 3. Karena 4 orang maka yang 1 menjadi ketua.
Kalau 5 berarti 4. Yang 3 berarti tolong itu disisai lagi ya. Oke Mas Kemal. Yoga. Amatilah gambar itu. Sebentar. Nah, kelihatan. Di situ ada nama-nama Presiden Republik Indonesia dan juga nama-nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama Pak Soeharto, kedua Pak Soeharto, ketiga keempat, kelima, enam, tujuh. Wakil Presiden itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ya. Nah, oke. Yang terakhir yaitu Wakil Presiden sekarang namanya Haji Ma'ruf Amin. Nah, pokok-pokok ini itu kan ya, itu tokohnya adalah rakyat kecil yang mencapai kesuksesan. Nah, silakan kamu jawab ya. Silakan jelaskan. Mobilitas sosial dari tayangan gambar tersebut. Jelaskan mobilitas sosial dari tayangan gambar tersebut. Yang pertama tadi, tokoh-tokoh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Silakan jawab nanti presentasi satu-satu ke depan. Oke, waktu kurang lebih 5 menit. Pak Presiden itu kan punya latar belakang beda-beda. Pak Jokowi asalnya dari apa? DPR. Wali kota mana? Setelah wali kota terus naik jadi gubernur di DKI Jakarta. Gitu. Setelah jadi gubernur, akhirnya ketika pemilu dicalonkan menjadi presiden, akhirnya menjadi presiden. Dari wali kota kemudian naik menjadi gubernur, saat ini menjadi berapa periode? Itu namanya apa? Mobilitas sosial politik. Kan kalau saluran-saluran lewat apa tadi? Mau lari we? Coba dibuka ibunya di saluran-saluran mobilitas kan melalui pendidikan. Nanti kita akan cari permasalahan yang ada di video itu. Tolong lagi lihat dengan seksama ya. Oke, maka kita mulai untuk pengamatan tentang video yang saya tampilkan. Coba perhatikan.
Disambung tamat sudah. Karir warna hadir Kompas Polri tadi sambung proses simulasi dan koordinasi Polri memutuskan pemecatan dengan 9 orang. Padahal
kasih atas tayangan itu. Nah, menurut kamu kira-kira dari tampilan video itu, menurut kamu ada yang bisa menyampaikan? Kamu tahu Ferdi Sambo? Nah, dia adalah seorang kadif Propam Polri. Nah, dari tayangan yang tadi saya putar itu kira-kira ada informasi apa? Silakan. Tadi loh, kamu lihat ini kan? Ini apa ini? Bisa dilihat? Coba lihat ini. Judulnya apa itu? Dipecat. Kenapa dipecat? Karena Ayo. Kenapa dipecat? Siapa yang mau menyampaikan? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Kenapa dipecat? Ya, silakan kamu. Karena apa? Melakukan pembunuhan berencana. Betul. Selain itu, selain melakukan pembunuhan berencana, ayo. Ayo, siapa yang bisa? Dia itu kan seorang polisi. Kalau dipecat berarti dia melanggar apa? Kode etik. Betul sekali. Selain melanggar kode etik, ayo. Tadi ya tamanmu kan sudah bicara, sudah menyampaikan. Kenapa dipecat? Karena dia melakukan pembunuhan berencana, karena melanggar kode etik, karena dia sedang menjadi tersangka. Oke, nah silakan, menurut saya ini silakan kamu rumuskan dari pengamatan yang kamu lihat, kamu rumuskan sebuah pertanyaan ada nggak kaitannya dengan saluran mobilitas sosial itu? Seorang kadif Propam ketika dia dipecat secara otomatis karirnya hancur. Tuh dari atas ke bawah. Masuk nggak di saluran mobilitas sosial? Masuk ya? Ya, silakan catat, kita diskusi kelompok. Selain itu yang kedua, setelah merumuskan, yang kedua, dampak yang terjadi dari pemecatan itu kita diskusikan nanti masing-masing kelompok untuk menyampaikan presentasi depan. Bisa diterima? Oke, silakan kita mulai untuk kelompoknya.
dari tayangan video tadi secara otomatis kamu bisa memahami dan melihat secara langsung tayangan itu ternyata seorang polisi ya, karena menjadi tersangka sehingga dia dipecat secara tidak berhormat. Nah, dari tayangan itu kamu buatlah sebuah rumusan pertanyaan sehingga pertanyaan itu nanti bisa dijawab oleh teman diskusi kelompok sendiri. Misalkan, kenapa seorang polisi dipecat tidak hormat? Nah, nanti diskusi itu kita presentasikan di depan biar teman-teman yang lain juga membuat diskusi itu sendiri. Paham? Saya lagi dari tayangan tadi bisa kamu buat sebuah pertanyaan, kamu rumuskan pertanyaan, ya. Setelah itu kamu jawab diskusi dengan kelompok kamu sesuaikan dengan materi tentang saluran mobilitas sosial. Kira-kira ada nggak kaitannya dengan saluran yang ada di mobilitas sosial itu? Ada kan? Silakan buat. Waktu 5 menit. Gimana? Soalnya satu udah apa-apa. Ini jawabannya nanti berubah. Satu. Jawab itu kan benar jawabannya ya. Dua, jawabannya dari depan. Satu. Langsung dijawab. Nanti dipresentasikan di depan. Soalnya kamu buat sendiri. Tanya lagi dulu. Ya sekarang. Jadi pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Buatlah pertanyaan. Biar teman yang lain misalkan ada jawaban, tinggal memberikan jawaban. Silakan. Waktu 5 menit ya. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, silakan di depan. Belum? Kelompok 2 silakan di depan. Silakan. Sampaikan aja. Silakan semuanya. Gini. Kalau perhatikan teman-teman kamu dari kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi tentang tayangan video yang baru saja kita lihat bersama-sama. Silakan depan. Oh ya, silakan untuk menyampaikan. Disebutkan nama kelompok, kemudian lanjutannya kelompoknya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok pengelolaan desa terdiri dari Billy, Pak Bayu Rizky. Ya, silakan. Baru satu pertanyaan. Ya. Kenapa Verdi Sambo dipecat dari sekretariat? Terus? Hanya karena melakukan pembunuhan berencana dan melanggar kode etik. Iya, itu dari kelompok 3 seperti itu. Ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok yang lain? Silakan. Atau tidak ada? Cukup? Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari kelompok 3 sendiri juga dapat melihat saja. Menyampaikan soal kenapa Verdi Sambo dipecat. Kenapa Verdi Sambo dipecat dari kepolisian? Karena 1 menjadi tersangka, 2 menjadi melakukan pembunuhan berencana, 3 melanggar kode etik. Oke, itu dari hasil diskusi kelompok 2. Ada sanggahan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, selanjutnya kelompok 4. Maju ke depan. Ayo silakan. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 terdiri dari Nurul, Fitri, Lisa, Selvi, Risa, Bayu. Apa yang terjadi dengan Verdi Sambo dan kenapa Verdi Sambo bisa dipecat? Verdi Sambo dipecat karena melakukan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar aturan pidana dan melanggar kode etik. Sudah cukup? Ada sanggahan atau masukan dari teman-teman yang lain? Tidak. Cukup? Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya. Yuk. Siap-siap kelompok 1 ya. Ayo cepat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Perkenalkan kami dari kelompok Basuke. Ya. Dari nama Saskia, Rahma, Vika, Ahmad Cecila, Anak Sofdana. Mengapa Verdi Sambo dipecat secara tidak berkenan? Karena Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Joshua dan Verdi Sambo melanggar kode etik. Oke, cukup. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok yang lain? Tanggapan dari kelompok yang lain silakan. Tidak. Oke, silakan. Selesai. Kemudian ganti kelompok 1 yang belum. Oke, sampaikan hasil diskusinya. Apa yang dilakukan Sambo hingga dipecat dengan tidak hormat. Jadi tersangka pembunuhan berencana brigadir Joshua dan melarang kode etik melanggar kode etik. Cukup? Ya, silakan. Ada yang mau disanggah? Ya, oke, silakan tempat duduk kembali. Nah, dari hasil diskusi tadi bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang kamu buat itu tentu mempunyai jawaban yang kamu diskusikan bersama-sama kelompok, sehingga jawaban itu kalau disamakan atau dilihat dari hasil teman-teman kamu semua, ternyata banyak yang sesuai. Itu artinya permasalahan itu muncul karena adanya social thinking. Apa itu social thinking? Mobilitas menurun. Yaitu mobilitas Menurun. Kenapa Verdi Sambo dipecat? Karena melanggar kode etik, menjadi tersangka. Kemudian juga yaitu tersangka apa? Pembunuhan. Saat ini kasusnya sedang berjalan, sedang dalam tahap
mungkin ada pertanyaan lagi. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke. Saya lanjutkan sebelum saya tutup materi pembelajaran pada siang hari ini. Silakan dilihat lagi video. Tolong perhatikan video ini. Perhatikan video ini ya. Tolong perhatikan video ini. Sekarang dampak mobilitas sosial. Perhatikan. Siapkan catatanmu, tulislah hal-hal penting. Dampak mobilitas sosial khususnya ketiga yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Oleh sebab itu perlunya kalian untuk mempelajari dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mendorong seseorang maju, negatifnya konflik. Dampak positif kan mendorong seseorang untuk lebih maju, adanya kesempatan dunia bersama pindah dari selatan ke selatan. Hal inilah yang membuat orang berkoalisi termotivasi mengembangkan potensi diri. Bila dibandingkan pada masa penjajahan akan sangat berbeda. Di masa penjajahan rakyat tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur karena kondisi negara yang tidak menentu. Dampak positif mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial.
keempat, tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Adanya mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat meningkatkan integritas sosial. Contoh, seseorang akan menyesuaikan dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma yang berlaku di kelompok tertentu sehingga tercipta integritas. Pada akhirnya perubahan sosial tersebut akan membawa respon dari masyarakat lain. Adanya penerimaan respon tersebut menjadi salah satu contoh terjadinya integritas di dalam masyarakat. Yang keempat, nah sekarang dampak negatif. Perhatikan. Yang kedua, gangguan psikologis. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Pada tayangan berikutnya kita akan memberikan belajar tentang kualitas masyarakat Indonesia. Dilaksanakan sampai jumpa. Thank you. Nah, dari tayangan video itu bisa kita namanya terima, bisa kita ambil. Ada dua tadi ya. Dampak positif, dampak negatif. Dampak positif pada dampak 3, dampak negatif pada dampak 2. Dampak positif bisa kita baca lagi, kita perdalam lagi dengan membaca materi yang ada di buku. Mereka bukunya ada berapa? Halaman 60. Halaman berapa, Mas? Halaman 61. Nah, oke. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, kiranya kita semua bisa mengambil pelajaran tentang mobilitas sosial, saluran-saluran, kemudian dampak negatif dan positif dari negatif, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Allahumma. Sebelum kita akhiri, ini sudah siap ya? Kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Alaihi qabul al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan assalamualaikum.